Terpuji Allah Maha Tinggi. Pada orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami memuji Dikau. Syukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan balas luhurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus,
bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku
dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Tuhan yang bangkit dan hidup. Sangat manusiawi bila kita sedih, kita berduka oleh musibah yang kita alami. Pada saat kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah kebangkitan Yesus Tuhan kita dikejutkan oleh peristiwa yang membawa maut, membawa duka cita, musibah, banjir bandang, tanah longsor, telah membawa korban. Banyak saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi menjadi korban. Rumah-rumah kita dihanyutkan, dihancurkan oleh banjir dan tanah longsor. Memang kita sedih, kita berduka. Perayaan Paskah yang sudah kita persiapkan diri untuk merayakannya berganti dengan kesedihan, kedukaan. Memang manusiawi sekali kalau kita sedih. Namun secara iman kita harus bisa bangkit berdiri untuk menyaksikan bahwa dalam situasi seperti ini dan bahwa dalam situasi apapun Allah tidak meninggalkan umat kesayangannya. Dalam situasi apapun, Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan umat kegembalaannya. Cerita kitab suci menyampaikan kepada kita kesetiaan Allah kepada umatnya, menyatakan kasih yang begitu besar
dari Allah kepada umatnya. Kitab suci menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa kehidupan para murid Tuhan yang memang terkadang mengalami juga kedukaan, kesedihan, bahkan kesedihan mereka yang paling besar adalah tatkala Yesus yang mereka harapkan sebagai pembebas yang menyelamatkan mereka dari situasi dunia ini mati tersalib, adalah satu peristiwa yang menyedihkan. Namun kisah tentang Yesus, cerita kitab suci bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, dan dia menjumpai murid-muridnya untuk menegaskan bahwa memang dia hidup, dia telah bangkit, dia hidup, dan dia datang untuk memberikan harapan kepada murid-murid untuk bangkit, membawakan warta sukacita dalam hidup ini. Dia membawa pesan damai sejahtera dalam situasi yang kita alami pada saat seperti ini. Kita harus dengan penuh kerendahan hati seperti Thomas, meskipun mempunyai kebimbangan, mempunyai pertanyaan-pertanyaan batin, bahwa apa benar Allah itu hidup, Yesus itu bangkit, mempunyai pertanyaan-pertanyaan kalau Allah itu hidup, Yesus itu bangkit dan hidup, kenapa ada kesedihan, ada kekecewaan, ada duka cita? Tapi dia datang kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa memang benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia maha murah, maha baik, dia berbelas kasih, dia mengampuni, membebaskan dan menyelamatkan. Dalam peristiwa yang kita alami saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, meskipun peristiwa ini menyedihkan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan kita. Dia memperlihatkan bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan mendampingi kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita. Banyak saudara-saudari dari mana-mana yang menaruh perhatian kepada kita dalam peristiwa dan situasi yang kita alami. Adalah ungkapan, adalah pernyataan dari hati Tuhan
belas kasih-Nya yang juga terdapat dalam diri bersama kita. Siapa saja yang menaruh peduli kepada kita, semoga segala bentuk dan cara di mana Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi dan mencintai kita, juga dalam situasi kita yang pedih, yang sakit, yang duka sekalipun, Dia tetap menyatakan Dia mengasihi dan mencintai kita. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari, betapapun kita sedih, betapapun kita merasa duka yang mendalam di dalam batin kita, tapi Tuhanlah yang menghibur kita. Tuhanlah yang meneguhkan dan menguatkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya, tidak meninggalkan kita. Kehadiran kita semua di tempat ini untuk memohon agar Tuhan Bapa yang Maha Rahim, yang berbelas kasih, menerima jiwa-jiwa dari saudara-saudari kita, keluarga kita, orang kekasih kita yang menjadi korban, menerima jiwa mereka, menyelamatkan mereka, memberikan kepada mereka damai dan sukacita abadi. Kita juga memohon kepada Tuhan agar kepada kita semua, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kita semua yang terkena musibah ini, selalu diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri, supaya kita bangkit kembali. Di tengah situasi ini, marilah kita bersama-sama membangun hidup kita menuju ke masa depan yang kita harapkan, yang kita dambakan, hidup yang damai dan sejahtera. Dalam situasi kita saat ini, saya juga berharap bahwa kita tetap menjaga situasi dan kondisi hidup kita saat ini dengan kewaspadaan, agar terhindar dari musibah atau bencana yang mungkin saja, yang kita tidak harapkan terjadi lagi di dalam hidup kita, tetapi kita tetap terus membangun kewaspadaan kita agar bisa terhindar dari musibah-musibah yang datang menimpa kita dalam kehidupan ini. Saya juga menghimbau dan mengharapkan kepada kita sekalian dalam situasi sulit saat ini, tetap juga menjaga protokol kesehatan, agar walaupun kondisinya sulit, tetapi kita juga masih tetap berada di dalam satu kondisi pandemi yang masih terus kita berjuang supaya kita atasi. Sehingga protokol kesehatan juga mari saudara-saudari kita tetap perhatikan, baik di rumah kita, di tempat pemukiman kita, di penginapan-penginapan kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita dapat mengatasi juga
pandemi yang masih menyerang kita. Maka marilah saudara-saudari, pada momen perayaan Paskah kedua ini, Minggu Kerahiman Ilahi, kita membuka hati dan diri kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti Thomas yang mengakui imannya di hadapan Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," satu penyerahan diri kepada Tuhan, pada Yesus yang hidup dan bangkit. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, kita serahkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus yang hidup dan bangkit. Kita meneguhkan kembali iman kita, membangkitkan kembali harapan kita untuk kehidupan kita yang baru. Dengan bantuan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, mari kita membangun dan menata kembali kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, kita juga memohon perlindungan Tuhan, berkat-Nya bagi semua kita dan bagi siapa saja yang juga menaruh perhatian dan peduli kepada kita dalam situasi kita saat ini, dalam bencana yang kita hadapi saat ini. Kita juga berdoa bagi semua penjasa, semua yang menaruh perhatian kepada kita, yang membuka hati kepada kita, yang mau menolong dan membantu kita. Kita juga doakan mereka sekalian. Tapi terutama kita berdoa bagi para arwah, para korban, saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia dari bencana ini.